kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah Firman Tuhan sebagai epistel untuk minggu Advent keempat ini diambil dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kita membaca secara bergantian. Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan bagi orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 343. Kristus
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat Advent untuk kita semua, jemaat gereja kita. Demikian juga untuk yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Mari kita dengarkan warta jemaat di ibadah Minggu kita pada pagi hari ini. Warta yang beragam. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Advent keempat. Dan topik minggu adalah Immanuel, Allah beserta kita. B. Jadwal ibadah minggu dan perayaan Natal tahun 2021 dapat kita baca di warta cetak. Dan kita wajib melaksanakan protokol kesehatan selama berada di dalam gereja maupun di lingkungan gereja kita. C. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 26 Desember 2021, bersamaan dengan perayaan Natal kedua, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus di ibadah pukul 10.30 WIB, akan dilaksanakan ibadah baptisan kudus. Sehubungan dengan itu, bagi jemaat yang akan mengikutinya agar mendaftar ke sekretariat gereja kita dengan membawa surat pengantar dari Sintua Lingkungan dan 1 lembar fotokopi surat lahir. Pendaftaran ditutup pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, serta acara marguru kepada orang tua akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 15 WIB di ruang konsistori. D. Warta akan menikah. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah David Franz Sitinjak Eskom, putra dari Bapak Insinyur Edward Sitinjak almarhum, Ibu Riyama Boru Hutapea, jemaat kita dari sektor 5, dengan tunangannya Octavia Hotma Boru Pangaribuan, SH, jemaat kita dari sektor 4C, putri dari Bapak Burhanuddin Pangaribuan, SE, Ibu Doktranda Gimin Boru Parhusip. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di HKBP Tanjung Sari, masuk pukul 10.30 WIB. Bagian E, jemaat yang baru. Mulai hari ini telah menjadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Daniel Riwanto Gultom, Inang Jelian Sri Boru Sidabutar,
dengan satu orang anak bernama Giovanni Gultom, pindah dari HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Alamat Jalan Bunga Trompet, Perumahan Villa Kaisar, Blok C 1, masuk sektor 2A. Bagian F, jemaat yang berkurang atau jemaat meninggal dunia. Yang pertama, pada hari Selasa 14 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang jemaat kita, yaitu Bapak Novan Hutajulu, tutup umur 47 tahun, suami dari Ibu Sofia Magdalena Boru Ambarita dari sektor Pargodungan. Pada hari ini setelah minggu siang akan dilaksanakan acara penghiburan yang dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu. Dihimbau kepada jemaat dan parhalado untuk datang menghadirinya. Bagian kedua, pada hari Kamis 16 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang jemaat kita, yaitu Bapak Nelson Hutahayan, tutup umur 46 tahun, suami dari Ibu Modesta R.Y. Boru Naibaho dari sektor 6. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. G. Sintua yang akan pensiun atau purna bakti. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 26 Desember 2021 akan dilaksanakan acara pensiun atau purna bakti kepada Ibu Sintua Lisken Risken Boru Samosir, lahir 25 Desember 1956 dari sektor 7, karena telah mencapai umur 65 tahun. Sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan yang keempat di semua ibadah sebagai ucapan syukur kita atas pelayanan beliau selama 10 tahun. Kita doakan semoga selalu diberkati Tuhan. Bagian H, sermon parhalado. Mulai minggu yang akan datang sampai bulan Januari 2022, sermon parhalado diliburkan. Dan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 akan dilaksanakan kembali sermon parhalado seperti biasanya. I. Panitia Natal JR. Pada hari Rabu 22 Desember 2021, Natal gabungan masuk pukul 17 WIB dan JR melalui warta ini diberitahukan kepada semua panitia, punguan kor, dan yang berperan di acara Natal gabungan gereja kita supaya datang menghadiri JR yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 bertempat di gereja mulai pukul 17 WIB. J. Natal keluarga dan pertangyangan akhir tahun 2021 ke 2022. Melalui warta ini diberitahukan kepada semua jemaat supaya melaksanakan acara Natal keluarga tanggal 23 Desember 2021 dan pertangyangan keluarga di penghujung tahun 2021 ke tahun 2022 di rumah masing-masing. Tertib acaranya telah disediakan oleh Huria dan dapat diminta kepada sintua sektor masing-masing. K. Undangan rapat Huria. Melalui warta ini kami sampaikan undangan kepada semua Bapak Ibu Parhalado, fungsionaris, utusan dari masing-masing sektor, 2 orang dari setiap seksi atau kategorial, untuk menghadiri rapat Huria yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 bertempat di dalam gereja dimulai pukul 17 WIB untuk membicarakan program pelayanan dan
RAPBH tahun 2022 di gereja kita. Begitu juga laporan Badan Audit periode Desember 2020 sampai November 2021. Bagian yang kedua, Dewan-Dewan. A. Dewan Koinonia. Yang pertama, celengan anak sekolah minggu dapat kita baca di warta cetak. Yang ketiga, selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA Group masing-masing sektor. Demikian warta jemaat kita. Shalom, Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia yang masih kami rasakan hingga saat ini, di mana kami masih merasakan Tuhan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah kami. Tuhan meringankan langkah kami, membuka hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami sampai di rumah-Mu ini untuk melaksanakan ibadah kami. Sebagai wujud syukur kami kepadamu Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah kami senantiasa, agar hati kami semakin riang gembira untuk melaksanakan ibadah kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang baik, kami telah mendengarkan warta yang akan dan telah dilaksanakan di gereja-Mu. Berkati seluruhnya ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk keluarga yang berduka, Tuhanlah yang menghibur, karena Tuhanlah yang menjadi penghibur buat kami semua. Kami hanya dapat memohon kepada Tuhan, agar penghiburan yang daripada-Mu dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tanamkanlah di dalam hati kami Tuhan, agar kami nantinya setelah pergi ke rumah kami masing-masing, firman-Mu melekat dalam hati kami dan berbuah, sehingga kami dapat melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ya Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengurapi, tutup bungkus Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di atas segalanya. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Putra dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan di Minggu Advent yang keempat, yang tertulis dari Yesaya pasal 7, dimulai ayat yang 10 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah sampai ke Minggu Advent yang keempat. Kita diperhadapkan oleh lilin yang menyala sebanyak 4. Dan ini adalah Minggu Advent yang terakhir sebelum kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau atlet pelari jarak pendek atau lari cepat, sebelum dia melihat garis finish dan semakin mendekat garis finish sekalipun, tentu dia akan mempercepat langkahnya. Dia akan menambah semangatnya. Dia akan menambah kekuatannya sampai dia ke akhir garis finish. Sama halnya seperti atlet sepak bola, ketika dia melihat ada perpanjangan waktu, kita katakan 3 menit, bahkan ada juga yang sampai 5 menit, mau menang atau kalah, atlet yang baik menganggap bahwa itulah saatnya dia harus menambah semangatnya. Dia harus menambah spiritnya supaya dia dapat mempertahankan kemenangan. Kalau yang kalah supaya dia bisa membalikkan situasi. Dan sama halnya ketika kita duduk di bangku perkuliahan. Ketika kita sudah mendekati hari wisuda atau ketika kita sedang duduk sambil mengerjakan skripsi kita, mahasiswa yang baik, dia harus menambah semangatnya belajar. Dia harus menambah semangatnya untuk bersungguh-sungguh menghayati kebaikan orang tuanya yang mencukupi setiap kebutuhannya. Dia harus lebih sungguh-sungguh menuangkan setiap pikirannya di tengah-tengah kegelutannya dalam menunjukkan hal-hal yang penting dalam skripsi tersebut. Dan kita pun yang dalam pekerjaan atau pelayanannya, ketika kita sudah mendekati masa-masa pensiun, ketika kita sudah mendekati masa-masa ingin naik jabatan sekalipun, kita juga harus berani mengatakan, aku akan lebih serius, aku akan lebih sungguh-sungguh menghayati hari-hari yang diberikan Tuhan. Tetapi ada juga kemungkinan yang terburuk ketika kita tidak menghayati
dan kita hanya menganggap salpu dosudu akan salpu. Hari akan berlalu seperti itu saja. Untuk itu saya hanya menikmati. Itu adalah penglihatan atau pengakuan yang salah. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diperhadapkan oleh minggu Advent yang keempat, minggu yang terakhir sebelum menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Kita lebih sungguh-sungguh untuk memberikan hati kita supaya dipimpin oleh Roh Allah. Seperti topik kita minggu pada hari ini, Immanuel, Allah beserta kita. Kita harus mengimani semua umat adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, bahkan selemah apapun kita, pastinya kita adalah umat Allah yang penuh dengan keterbatasan. Pastinya kita umat Allah yang penuh dengan kekhawatiran. Pastinya kita umat Allah yang penuh dengan keraguan-raguan akan hari esok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengetahui kita penuh dengan keterbatasan, disitulah seharusnya kita semakin menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Disitulah kita seharusnya semakin mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dengan mendengarkan didikan dan arahan dari Tuhan. Karena kita di tengah-tengah kehidupan ini, kita semakin membutuhkan didikan, membutuhkan arahan, supaya kita mampu memenangi setiap ajaran-ajaran yang sesat. Kita dapat melawan setiap ajaran-ajaran yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, Nats ini menceritakan tentang pemberitaan Immanuel, menceritakan tentang kegagalan Raja Ahaz. Semua dimiliki oleh Raja Ahaz, kekayaan, kepintaran, kekuatan, akan tetapi dia diperhadapkan oleh kegagalan karena ia tidak mau mendengarkan arahan. Dia tidak mau menerima firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepadanya dalam memimpin umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Raja Ahaz lebih mengutamakan mengandalkan dirinya sendiri. Raja Ahaz menolak didikan dari Tuhan dan lebih mengandalkan kekuatan dunia. Dan pada akhirnya dia mengalami kekalahan atau kehancuran. Raja Ahaz lebih memilih kekuatan militer. Raja Ahaz lebih memilih kepentingan politis daripada kepentingan Tuhan, daripada kepentingan hambanya, daripada kepentingan umatnya. Ahaz tidak merespon dengan baik. Ahaz cuek terhadap pemberitaan firman Tuhan. Ahaz tidak mendengar pertanda yang disampaikan Nabi Yesaya kepadanya. Padahal Allah sebelumnya telah menjamin, Allah telah memberikan firman-Nya supaya Ahaz jangan takut terhadap kekuatan-kekuatan musuh yang dia hadapi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika keraguan-raguan hadir dalam hati kita, ingatlah, jangan pernah kita mengandalkan pikiran kita. Ketika rasa takut kita lebih besar daripada rasa kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan andalkan emosi kita. Jangan andalkan kehebatan kita. Semakin pekalah mendengarkan firman Tuhan, semakin pekalah mendengarkan arahan yang daripada Tuhan. Ahaz sendiri sebagai raja lebih mengandalkan pikirannya terhadap apa yang ia lihat kepada keuntungannya.
Ahas lebih mementingkan kepentingan politis. Di ayat 12 sudah ditegaskan. Di sini diceritakan, tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ahas mulai berteka-teki. Ahas sudah mulai memiliki alasan yang dianggapnya kuat. Ahas berbasa-basi dan seolah-olah ia beriman. Seolah-olah dia hidup kudus. Seolah-olah dia tidak mau merepotkan Tuhan. Ahas memakai supaya orang bersimpati kepadanya, supaya orang terkecoh melihat kepemimpinan Ahas. Ternyata Ahas memiliki hati yang bebal, hati yang keras, yang seolah-olah dia menganggap dirinya dia paling hebat. Dialah raja yang tidak butuh penasihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seolah-olah Ahas terlihat sebagai orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Tuhan. Namun ternyata di dalam kepemimpinannya dia bersandiwara. Karena Raja Ahas lebih memilih perhitungan politis atau perhitungan militer. Ahas lebih memilih untuk bergantung kepada kekuatan Raja Asyur daripada mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada akhirnya Raja Ahas dan kerajaan Yehuda malah jatuh ke tangan Asyur. Ahas berusaha berkoalisi pada awalnya kepada Raja Asyur untuk mengalahkan bangsa Yehuda. Akan tetapi ketika Ahas mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya yang serba berpolitik, mengandalkan kekuatannya secara militer, ternyata Raja Ahas dan raja di bangsa Asyur, dia jatuh ke tangan Raja Asyur. Tentu kejatuhan tersebut karena Ahas menolak didikan Tuhan. Ahas tidak percaya, tidak mengimani bahwa pertolongan Tuhan benar-benar hadir. Ahas tidak mempercayai bahwa Allah menyertai bangsanya ketika dalam kesesakan sekalipun. Tentu kejatuhan tersebut karena Ahas menolak, karena Ahas tidak mempercayai didikan Tuhan, atau Ahas tidak percaya akan kuasa Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini, lewat renungan pada minggu ini, kita diajak untuk selalu termotivasi, diajak semakin menambah semangat kita untuk mempersiapkan diri kita akan kehadiran Tuhan. Di tahun ini puji Tuhan, kita sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk merayakan Natal. Akan tetapi sering kita terkecoh oleh euforia yang berlebihan. Banyak orang yang menjadi terbeban atau banyak orang yang menjadi tidak semangat dengan perayaan Natal yang dipenuhi oleh nuansa. Banyak kaum bapak atau kaum ibu yang tidak berani mengikut sertakan kepada peran-peran yang lain selain liturgi, karena orang tua berpikir kalau saya ikut bagian ini tentu ada nuansanya nanti. Ada nuansa baju pink, baju ungu, baju kuning, dan dia berpikir anak-anak saya yang di perantauan Natal penuh dengan nuansa dan penuh dengan biaya. Dan saya pun di sini ternyata Natal ada nuansa-nuansanya. Dan ternyata orang tua memilih saya tidak ikut apa-apa selain liturgi. Karena apa? Kita sudah ketakutan oleh Natal yang penuh dengan nuansa. Ujungnya dia hanya duduk, dia mendengarkan firman Tuhan, pulang dan mendoakan anak-anak yang jauh daripadanya yang merayakan Natal penuh dengan nuansa. Kita diarahkan untuk menikmati Natal, diarahkan untuk menghayati penebusan Allah ketika Allah lahir di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita malah fokus kepada nuansa.
kita fokus kepada pernak-pernik, kita fokus kepada persiapan-persiapan fisik yang dimana makna Natal tergeser oleh kesombongan. Makna Natal tergeser karena pikiran, makna Natal tergeser karena kekayaan. Itulah yang membuat Raja Ahas menghadapi kehancuran ketika dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ketika dia menjauhkan hatinya kepada suara yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita di minggu Advent yang keempat ini? Ahas sendiri yang menjadi raja susah sekali memberikan hatinya kepada Tuhan, supaya percaya kepada Tuhan saja, supaya jangan menyampingkan kepentingan-kepentingan yang lain seperti pikiran politis atau pikiran-pikiran yang menganggap dirinya paling hebat. Raja Ahas sendiri memakai cara supaya mendapat simpati, memakai cara supaya dia mampu memimpin bangsa-bangsanya, padahal dia mengecohkan bangsa-bangsanya. Dan Yesus sendiri sudah menjamin, Yesus sendiri sudah memberi kepastian kepada Ahas dan bangsanya. Di ayat yang ke-11, Tuhan menunjukkan kedekatan terhadap umatnya. Tuhan mau menceritakan, walaupun kau seperti itu, walaupun keras sekali hatimu, Tuhan mau memberikan perhatiannya atau kedekatannya kepada orang-orang yang bebal sekalipun dan keras hatinya sekalipun. Di ayat 11 saya akan membacakan untuk kita. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Ini adalah jaminan terhadap pandangan Tuhan yang harus kita imani. Saudaraku, jangan andalkan apa yang ada pada dirimu ketika engkau kuat, ketika engkau pintar, ketika engkau kaya, tapi itu tidak membuat kekhawatiranmu hilang. Malah ketika semakin banyak harta kita, ketika semakin pintar pikiran kita, ketika kita semakin kuat, disitulah akan tambah kekhawatiran. Takut harta kita yang di sana hilang. Takut anak-anak kita yang jauh dari sana akan memiliki ajaran-ajaran yang sesat. Bahkan ketika kita semakin pintar, malah disitulah kita semakin tidak mempercayai Allah kalau kita tidak berhikmat. Artinya mau kuat kita, mau kaya kita, itu nggak bisa menghilangkan kekhawatiran kita akan hari esok. Itu tidak menjamin kita bahwa kita tidak memiliki rasa takut. Malahan kalau kita kekar, kita kuat, cuma mati lampu saja, yang kekar itu suaranya paling kencang. Kekar dia, kuat dia. Mati lampu di malam hari, suaranya paling kuat. Apakah itu yang dikatakan hilang rasa takut? Tidak. Asyur sekalipun memiliki pemikiran yang benar-benar bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, bisa mengandalkan pikirannya sendiri, ternyata tidak. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu Advent yang keempat ini juga mengajak kita agar kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kita sudah bosan mendengarkan andalkan Tuhan dalam hidup ini, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Mendengar mudah, mengatakan agak-agak mudah, melakukan sangat sulit. Apalagi ketika datang sakit penyakit, apalagi ketika datang krisis ekonomi, apalagi ketika datang perkelahian atau datang krisis kepercayaan. Di situ kita diajak untuk tetap benar-benar semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun pikiran ini berkata, tantangan ini semakin banyak ya Tuhan. Walaupun hati kecil kita terkadang berkata, benarnya ada Tuhan, kok masalah silih berganti, belum selesai masalah ini datang lagi. Benarkah ada Tuhan? Terkadang hati kita ini lebih fokus kepada tantangan,
lebih fokus kepada kesusahan hidup, lebih fokus kepada malapetaka yang hadir, lebih fokus kepada kecelakaan kerja sekalipun. Apakah itu yang dikatakan ke orang-orang yang beriman? Apakah itu dikatakan bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan ketika kita melupakan pertolongan Tuhan, ketika kita dilepaskan daripada mara bahaya, ketika kita dilepaskan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Immanuel, Allah beserta kita, mengajak supaya kita memfokuskan pikiran kita. Allah ini telah melepaskan kita, Allah ini memberkati kita, Allah ini membantu kita untuk keluar dari harkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jauhkanlah sifat dan pikiran yang dimiliki Ahas yang mengandalkan kekuatan duniawi. Saya berusaha ibana koalisi tu akadongana lau mangalo asyur HP las ibana natalu di tangan asyur. Firman Tuhan telah sampai kepada Ahas. Firman Tuhan telah disuarakan oleh Nabi Yesaya supaya Ahas mampu percaya. Ternyata itu tidak juga membuat Ahas menjadi tenang. Untuk itu, marilah kita memiliki pikiran yang benar-benar menghayati bahwa Tuhan sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah perayaan Natal yang akan kita rayakan bersama-sama. Mari kita semakin merenungkan Natal, tentu harus ada yang lahir dan harus ada yang berubah, harus ada yang berdampak. Semakin peka kita terhadap sekeliling kita dan semakin peka kita terhadap ajaran-ajaran yang berkeliaran di tengah-tengah kemajuan zaman ini, dan semakin peka kita terhadap suara arahan yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Ahas sendiri kuat tapi memiliki rasa takut. Ahas sendiri kaya, tapi dia masih memiliki kekhawatiran. Akan tetapi hatinya semakin dihantui oleh ketidakpercayaan karena dia menganggap dia bisa melewati segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat nubuat atau suara yang disampaikan Nabi Yesaya juga berani menegur Raja Ahas karena ia tidak menghargai nubuat yang disampaikan mengenai Allah. Dan Ahas juga tetap mengeraskan hatinya. Dia pura-pura hidup beriman, seolah-olah dia hidup kudus. Akan tetapi semua yang dikatakan di ayat yang ke-12 tersebut, seolah-olah dia tidak mau merepotkan Tuhan, dia tidak mau menguji Tuhan, akan tetapi ia semakin tidak percaya. Mari lewat renungan ini kita semakin yakin dan percaya karena pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Hita do jot-jotan terlambat. Mangalopit tangan martangi yang tutuhani. Kita yang sering terlambat percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu benar-benar menyelamatkan kita. Kita yang sering dan cenderung tidak mempercayai Allah ketika kita di dalam kesesakan. Mari semakin yakin, mari semakin percaya di minggu Advent yang keempat ini. Karena pemeliharaan Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya di dalam kehidupan ini. Dan kehadiran Tuhan menciptakan kasih Tuhan di luar akal kita, di luar prediksi kita sekalipun. Allah memelihatkan kenyataannya atau mukjizatnya ketika kita tidak mengimani sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari yakinlah kepada Tuhan di setiap kehadiranmu.
karena Allah telah menjadi Immanuel yang selalu menyertai kita. Allah akan menghapus air matamu. Allah akan menghapus air mata kita semua ketika kita mau benar-benar mengandalkan Tuhan, karena Allah telah menjadi Immanuel. Selamat Advent yang keempat untuk kita, dan selamat menantikan hari Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini, Firman-Mu mengajak kepada kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar semakin menghayati, benar-benar semakin totalitas melakukan setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Di minggu yang Advent yang keempat ini ya Bapa, Firman-Mu mengarahkan kami untuk memiliki hati yang benar-benar mau mendengarkan arahan daripada-Mu, yang benar-benar mau mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin ya Bapa, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mukjizat-mukjizat-Mu akan kami nantikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, Engkau juga memelihara berkat tersebut ya Bapa. Engkau juga yang menjanjikan kepada kami, Engkau senantiasa menyertai kami sampai masa tua kami sekalipun. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, berkati mereka. Bantu mereka melakukan setiap pekerjaannya ya Tuhan, untuk mencukupi setiap kebutuhannya. Saudara kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh daripada kami, Engkau juga yang menyertai mereka ya Tuhan. Anak-anak kami yang jauh daripada kami, yang sedang duduk dalam bangku sekolah, yang sedang menggeluti pekerjaan, bahkan yang telah berumah tangga sekalipun ya Tuhan, kepada-Mu kami serahkan agar Engkau semakin membantu mereka. Limpahkanlah mereka Tuhan lewat kasih setia-Mu, agar mereka semakin menghayati kebaikan setiap orang tuanya yang mendukung kesuksesannya ya Tuhan, dan mempercayai kebaikan-Mu di tengah-tengah pemeliharaan-Mu kepada mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah ya Bapa. Tolong mereka ya Tuhan, berkati setiap obat yang mereka makan, berkati dan pimpinlah setiap keluarga yang mendukung proses pemulihan mereka ya Tuhan, agar lewat kesembuhan yang Kau berikan kepadanya, nama-Mu semakin dinyatakan, dan mereka semakin menceritakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap rencana huriam ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Bapa, untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas panggilan kami. Kami akui ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang tidak berguna, yang hanya melakukan yang pantas kami lakukan ya Tuhan. Akan tetapi layakanlah kami ya Bapa, agar lewat kekuatan yang daripada-Mu boleh kami lakukan setiap tugas panggilan dengan baik. Berkati juga ya Tuhan setiap para hamba-Mu yang bertugas di gereja-Mu ini ya Tuhan, agar kami semakin menghayati tugas panggilan kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kelemahan kami, keterbatasan kami, layakanlah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 81 ayat 1 selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita pada minggu hari ini, yang mengingatkan kita supaya tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dia akan datang. Marilah kita ucapkan Immanuel. Tuhan bersama kita. Roh Tuhan akan mempersiapkan kita menyambut kedatangannya di dunia ini. Immanuel, Tuhan bersama kita. Maranatha, datanglah Tuhan segera melawat kami orang berdosa ini. Karena keselamatan kami hanya dari Tuhan saja. Kami menyambut Engkau Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Lahirlah Engkau dalam hati kami. Jika demikian, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang akan datang ke dunia ini, marilah kita mempersiapkan diri kita. Setiap lembah harus ditutup,
gunung dan bukit diratakan, tanah berbukit akan menjadi dataran, dan yang berletak letuk dilicinkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati kami karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskanlah dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati pada pendeta, guru jemaat, penatua, Bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.